Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kering-kering halo. Nah, hari ini seperti biasa bukan hari Rabu tapi hari Selasa. Jadwal kita ini, Dek ya. Ngomong lah, Dek. Jadwal kita Rabu bukan Selasa. Iya, sebenarnya Rabu karena kita lagi beralih untuk nyari viewer orang Bang Aray sama Bang Agus. Kita ambil alih hari ini ya Iya, kan. betul. Nah, seperti biasa saya Lani Saya Tarih. mengisi hari sore kalian dengan berita-berita terupdate pastinya ya kan? 3 berita terupdate. 3 berita terupdate. Bisa lebih lah, Dek, tergantung mood kita lah. Oh, Bisa iya. sampai 11 tiba-tiba ya. Iya, kan? benar. Pokoknya tergantung ini aja admin itu siap nggak ngadepin kita. Kayaknya ya kan? siap lah, karena Kayaknya kan siap kita ya. banyak berita-berita yang terpendam nih Kak, yang mau dibuka secara live di Selamat Sore Medan Oh ya. iya. Tentang apa ya berita pertama kita, Dek? Tentang maling lah pokoknya. Maling, kenapa tuh malingnya, Dek? Coba Kak baca aja deh. Coba ada dulu. yang baca. Oh iya. Tentang mobil. Mobil dirantai diikat ke beca masih hilang juga. Malingnya terekam CCTV. Kok bisa? Cuman kalau malingnya yang diikat di rantai di mobil sama becak ya kan? Iya ya. Heeh. Aduh. Kedengeran itu loh suara. Oke, kita lanjut ya beritanya. Iya. 2 pria tidak dikenal terekam CCTV nekat mencuri mobil pickup Mitsubishi L300 dengan plat nomor BK8487VQ Selasa subuh saat hujan. Saat hujan berarti di Hari ini Maringa. tadi ya. Tadi ya. Subuh. Keduanya terekam CCTV membobol mobil dengan cara merusak kunci pintu menggunakan kunci T serta merusak rantai dengan gunting baja. Terus Jafar, pemilik mobil mengaku kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3:55 subuh tadi. Mobil kami ini diikat dengan rantai katanya. Kemudian diikatkan lagi ke becak tapi dipotong mereka dengan gunting baja. Berarti udah siap-siap ya Kak ya? Ya udah prepare, berarti mungkin Mungkin orang udah, dalam. iya. Ini ada videonya nih ya? Ada. Ada video, kita lihat dulu ya Tribunasnya. Mana kita arah rem. Cuma kan menghalang aja itu kan. Dihalangi. Itu bekas potong ya? Nah ini bekas kunci Kunci mobil ini bekas Apa? potongnya. mobil itu.
Yangnya mobil bang itu gimana ceritanya bang? Ceritanya di dapat jam 3 gitu lah di depannya kan. Kalau CCTV. Kalau kita bangun itu sekitar jam 4 itu. Nampak mobilnya tak ada. Berapa orang diduga pelakunya, Bang? Juga dua ya tuh dalam video itu. Nampak kan di dalam 2 orang. Cuma mukanya tutup mana tahu. Mukanya nampaknya. Nampak mukanya orangnya tampak tak kan. Orang itu beraksi saat hujan ya bang? Hujan itu sampai jam 3 itu. Dengan cara bagaimana, Bang, mereka mencuri mobil, Abang? Iya. Itu pakai nampaknya pakai kunci T ya itu kan. Nanti itu dulu. Udah itu berhenti ke bawah itu nampak ada rantai baru tarik saya pemotong rantai itu lagi ya. Kemudian mobil itu disorong mereka ya bang? Nah, disorong. Kamera kan nampak jelas di disorong. Tadi lupa orang itu. Ini dilapor, Bang? Udah ada dilapor tadi pagi. Harapan Abang, Bang? Hah? Harapan Abang? Kita kan mungkin dapat lah kan. Nama bang siapa bang? Dapat. Nah, itu dia, Kak. Itu tadi pemberitaan mengenai mobil pickup yang dicuri ya kan, Dek? Kayaknya udah niat kali dia ya kan. Mungkin udah diincar Kak lama. Iya, gitu besarnya kuncinya itu dibawa dia, Dek. Untuk Iya. menghancurkan rantainya itu kan luar Iya, biasa. kunci baja ya, apa sih? Motongnya, gunting. Macam pemotong rumput itu jadi ya panjang itu kan, Dek. Emang aduh, mungkin karena udah mau menjelang bulan puasa ya kan. Untuk beli daging kali ya. Iya, puasa. Ya udahlah Kak, kita lanjut aja ke Kemana berita ketiga? Yang Enggak mana? lah. Kemana, Dek? Ke wartawannya. Oh, ke wartawannya Bang langsung Alfi. ya. Bang Alfi. Halo, selamat sore Bang Alfi. Kok Alfi? Siapa? Alif. Oh, Bang Alfi. Bang, maaf Bang Selamat Alif. sore, Kak. Selamat sore, Medan. Kepala keren-keren kau, Dek. Iya. Nah, Bang Alif, gimana nih Bang kronologi kejadian mobil pickupnya itu bisa diambil sama beberapa orang nih Bang? Padahal udah jelas-jelas ada CCTV atau mungkin ada modus lain Bang mungkin atau memang ada dendam pribadi. Silakan Bang Alif. Ya, terima kasih Kak. Pertama kali kejadian ini pada dini hari tadi sekitar pukul 3.55 WIB, di mana 2 orang pelaku yang mengenakan topeng atau tutup wajah mengambil satu buah mobil pickup L300 dengan plat BK8487 video, di mana mobil tersebut merupakan milik salah seorang warga bernama Fajar. Pengakuan dari Fajar, kejadian tersebut sangat singkat karena jarak antara maling dengan dia bangun itu hanya sekitar 10 menit hingga 15 menit Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Oh begitu. Jadi Bang, pada saat kejadian ini apa nggak ada yang ngelihat Bang, saksi mata yang lihat mobilnya dimundurkan gitu Bang? Dan ini lokasi rumahnya apakah di pinggir jalan atau agak masuk ke dalam gang Bang? Ya, terima kasih Kak. Ini rumahnya berada di dalam gang. Namun gang tersebut tembus-tembus Kak. Jadi untuk satu gang itu bisa masuk berapa pintu Kak gitu. Nah, untuk saksi mata sendiri berdasarkan keterangan si Fajar tadi, Jafar, ada yang melihat mobilnya saat didorong. Namun dia tidak menaruh curiga karena saat itu sudah jauh dari rumahnya Kak. Para pelaku mengaku bahwasanya mobilnya mogok. Nah, saat sekitar 100 meter dari rumah si Jafar, mobil tersebut dihidupkan oleh para kedua pelaku tersebut Kak. Oke Bang, kira-kira selain mobil adakah berkas-berkas mungkin surat-suratnya di dalam mobil itu tersebut atau ada barang di dalam mobil tersebut Bang kira-kira? Untuk berkas-berkas tidak ada Kak, karena itu mobil untuk usahanya, di mana usahanya itu sebagai agen gas Kak. Nah, namun saat dia melapor, pihak kepolisian meminta untuk dirinya melengkapi berkas yang dimana seperti BPKB, STNK dan surat kehilangan Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Oke Bang, kira-kira Bang ciri-ciri mobilnya warna apa atau gimana itu ada nggak Bang dikasih tahu sama Bapak itu tadi Bang? Ya, ciri-ciri mobil sendiri pickup berwarna hitam dengan belakang kerangkeng Kak. Plat nomornya BK8487 VQ. Saat itu katanya dilarikan ke arah Kisaran Kak. Gitu Kak. Oh begitu. Oke Bang, kira-kira sudah melakukan pelaporan kah Bapak ini Bang ke kepolisian Ke Bang? Polres Tanjung Balai. Sudah Kak, polisi juga telah melakukan gelar perkara di rumah korban, di mana namun berkas dari korban belum dilengkapi sehingga
polisi masih menunggu hal tersebut, Kak. Apakah Bapak Jafar ini mengenali itu Bang yang pencurinya, entah dari CCTV terlihat wajahnya gitu, nggak ada Bang? Ciri-cirinya Ya. badannya gitu nggak mengenali pelaku? Pengakuannya tadi bahwasanya tidak mengenali, namun dia mencurigai bahwasanya itu warga setempat karena dia tahu persis jalan tembus-tembusan. Nah, kemudian terkait mobilnya, dia menduga telah digambar, Kak, atau telah dipantau sejak lama karena si pelaku mengetahui mobil tersebut diikat dengan rantai sehingga bersiap-siap membawa gunting baja untuk memotong rantainya, Kak. Oke Bang, kira-kira Bang, hal ini sudah baru pertama kali terjadi atau memang sudah sering terjadi di daerah sana Bang? Untuk Jalan Karya sendiri, Kak, ini merupakan kali pertama. Namun di berbagai tempat sempat sering terjadi seperti ini, Kak. Oh begitu. Udah Kak. Oke Bang, makasih banyak informasinya Bang ya. Kita Terima tunggu kasih, informasi Bang selanjutnya Alif. ya kan. Selamat sore. Selamat sore Bang. Ya, terima kasih, Kak. Selamat sore, Medan. Waduh, kayaknya kemana-mana bawa gunting baja mungkin orangnya itu Enggak, ya. kayaknya kurasa ini orang dalam mungkin. Gak Iya. mungkin dia bisa tahu ya kan. Kenapa gak BCS kalian diambil? Ya mungkin becaknya kurang mungkin Kurang kalau- minyak, gak ada minyak. Enggak, kalau ngambil becaknya juga nanti nggak akan keburu waktu ya, karena kan berselisih 10 menit kan tadi. Kayaknya dia ini ada dendam pribadi sih kalau Atau menurut memang aku. Masa pick up diambil? ikan Kenapa nggak mobil pemerintah itu lagi parkir itu diambil ya kan, Dek? betul ya didorong ya. Nggak malah rugi-rugi kalinya orang itu ya kan, Plat Dek? merah-merah itu kan. Iya. Kenapa Masa yang mobil ini? orang yang lagi untuk usaha diambil Iya, dia? usaha Coba gas lah katanya untuk, Bapak ini ya. ya untuk angkat apa bawa orang itu coba? Untuk jualan juga mungkin, nggak jualan sayur. Ih, kurasa udah dari keker-kekernya ya kan sejak Iya, lama ya kan. Entah benar. pekerja di situ dipecatnya sama bapak itu ya kan. Awas kau. Ku ambil yang itu ya kan. Kurasa kayak gitu ya kan deh. Kan niat kali dia. Ya udahlah Kak, kalau gitu semoga mobilnya juga cepat ketemu ya Bapak. Biasanya sih kalau mobil cepat ketemu sih deh. Iya, Kereta yang agak sulit dia. Tapi cuman kelengkapan berkasnya juga harus cepet kan. Kalau misalnya itu selesai baru bisa dilaporkan kan. Kok mereng ini? Apa pikirannya deh memang? Enggak, maskernya meyeng kan. Oh meyeng. Ya udahlah Kak, Ya kalau udahlah, gitu kita lanjut beralih ke berita kedua, ya kan. Tentang apa Kak Lani? Kok kakak ya. Berita kedua ini mengenai beli rumah subsidi dijanjikan sertifikat hak milik ternyata hak guna bangunan. Nah ini hati-hati nih. Oh berarti hanya bangunan aja? Hah? Berarti tanahnya enggak? Nah ini kita baca nih. Ah. Jadi sejumlah warga mendatangi bank BTN di Kota Balige Selasa 1 bulan betul ya? Iya. 1 bulan 3 tahun 2022 untuk meminta penjelasan perihal pembelian rumah bersubsidi nih, Dek. Jadi warga merasa ada ketidaksesuaian antara brosur dengan kenyataan. Dalam brosur pembelian rumah di kompleks Memang dua kali ya? Di desa Ondolife di Desa Sibarani Nasampulu dijanjikan memegang SHM. Kenyataan mereka cuma menerima SHGB. Wow. Jadi ini harus diperhatikan ini kan. Jadi namanya bahasa-bahasa marketing ini kadang nggak seindah pada Menjebak ya, kenyataannya ya menjebak kan. dia. Hanya 999.000. Hanya deh katanya. Rupanya 100.000, 1 juta. 1 juta. Jadi seorang bernama Sabar Simanukalik menyebut mereka mendatangi BTN guna bertanya kepada pihak bank dan notaris terkait legalitas surat tersebut. Jadi pembicaraan langsung berjam-jam ini berujung, namun warga dijanjikan akan didudukkan kembali bersama pihak BTN, notaris dan juga pengembang. Ini ada videonya ini pastinya kan. Ini kayak yang gini-gini enak dibahas sih sebenarnya. Kita lihat dulu videonya nih, Dek. Nah itu tadi videonya
kayaknya kurang jelas ya kan. Kita tanya langsung kepada narasumbernya langsung yang terpercaya. Ini ya, selamat sore Bang Moritz. Halo, Selamat sore Kak, selamat sore Miran. Oke, Bang Moritz. Mengenai biasa nih Bang, mengenai semestinya orang mau beli rumah itu dikasih SHM tapi malah dapat hak guna bangunan ya kan. Betul nggak ya SHGB. Bang? Gimana itu bisa kejadian itu di daerah sana Bang? Nah tadi pagi hingga siang ya sejumlah masyarakat di kawasan Kota Balige mendatangi Bank BUMN, yakni Bank BTN di Kota Balige. Mereka mendesak agar pihak BTN menjelaskan soal masalah yang mereka hadapi. Sebagian dari masyarakat yang telah membeli rumah KPR bersubsidi ini telah melunasinya dan seharusnya mereka mendapatkan SHM, sertifikat hak milik yang telah dicantumkan dalam brosur. Kebetulan yang pengembangnya atau developernya Ondo Life. Nah, jadi tadi setidaknya ada belasan orang yang kita lihat di sana dan mereka berkonsultasi dengan pihak Bank BTN itu berjam-jam. Nah, setelah perjumpaan mereka bahwa ternyata pihak BTN akan memanggil notaris, lalu pengembang, lalu konsumen, serta juga dari pihak BTN sendiri untuk mendudukkan perkara tersebut karena tidak masyarakat tadi meminta supaya sesuai dengan brosur. Itu masalahnya Kak. Oh begitu. Jadi Bang, kira-kira berapa orang Bang yang telah tertipu dengan ya kompleks On The Life ini ya Bang ya? Ya, jadi nama pengembangnya dan sekaligus itulah nama KPR-nya sebenarnya itu. Oke. Nama KPR-nya, dan kalau kita lihat tadi dari kasat mata ada belasan orang. Cuman tadi satpamnya mengatakan supaya jangan masuk semua. Jadi kita tidak bisa hidup secara detail dan dari narasumber tadi secara detail jumlahnya tidak bisa disebutkan karena hanya beberapa saja tadi yang datang ke sana, mungkin belasan orang tadi yang bisa kita lihat. Oke, Bang Moritz. Kira-kira ada sudah berapa lama rumah ini mulai didirikan, Bang? Kira-kira. Nah, kira-kira ada berapa total korban yang menjadi inilah ya, ketika mau pelunasan ini, Bang, kira-kira ada berapa orang yang melaporkan kejadian ini, Bang? Setidaknya yang kita lihat tadi ada belasan orang yang datang ke sana, baik mereka yang secara kredit, ada juga yang langsung cash. Kalau cash mereka, yang kredit biasanya mereka mendapatkan subsidi pemerintah sebesar 4 juta. Dan yang langsung cash tidak lagi mendapatkan subsidi pemerintah itu karena ini memang KPR bersubsidi. Dan ada sebagian tadi yang kita konfirmasi terkait ini. Dan parahnya lagi ketika kita konfirmasi ke pihak BTN bahwa mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa menjawab apa-apa dan itu harus ke pusat katanya. Oh begitu. Dan itu yang artinya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu masih tetap menggantung. Secara khusus dari awak media tadi tidak bisa berhasil bertanya dan jawaban mereka harus ke pusat karena di sini tidak ada humas katanya. Lebih pada itu. Jadi masalah ini masih menggantung dan harapan masyarakat keempat pilar tadi atau keempat pihak baik masyarakat ataupun konsumen, notaris, pihak BTN dan juga pihak pengembang atau developer bisa duduk bersama lalu membicarakan apa yang seharusnya atau yang sesuai dengan janji yang mereka buat sejak awal. Oke, dari pihak developer sendiri ada ditanyain nggak, Bang, kira-kira? Tadi developernya sempat melintas kita lihat lalu bersama dengan pihak BTN, tapi tidak memberikan jawaban apa-apa. Bahkan tadi nantilah begitu disampaikan, cuman belum menjadi sebuah jawaban itu bagi masyarakat dan mereka tadi berkonsultasi dengan pihak notaris. Jadi antara tiga tadi, notaris, developer dan juga pihak BTN berkoordinasi. Oke, ada berapa total rumah yang ada di dalam satu komplek gitu, Bang, kira-kira? Kalau dari pengakuan masyarakat tadi ada sekitar 20-an ya. Sekitar 20-an. Oh, 20. Jadi Bang, apakah ada Bang korban, salah satu korban yang udah melaporkan ke kantor polisi atau buat laporan gitu, Bang? Hingga saat ini mereka belum membuat laporan karena pihak BTN sendiri pun sudah berupaya untuk mendudukkan perkara ini semestinya. Dan mereka akan berunding kembali sesegera mungkin, tapi waktunya belum juga jelas. Nah, ini masih menggantung semua pertanyaan kita.
Oke, mestinya yang perlu dipertanyakan juga adalah tanda tangan si notarisnya juga nih Bang, salah satu pejabatnya juga nih kan Bang, yang ikut ambil bagian juga ketika pastinya akad atau apa gitu, pasti kan pakai melalui kuasa dia juga ya kan Dek. Iya, benar. Itu jadi harus dipertanyakan juga sih ya kan Bang. Kok bisa jadi main semacam kong kali kong ya kan, masyarakat mau beli rumah dapat mesti dapat SHM, jadi dapat hak guna bangunan ini ya kan Bang ya jatuhnya ya Bang. Nah, begitulah kira-kira dari pertanyaan masyarakat, sehingga mereka karena sebagian dari mereka sudah melunasi kan. Jadi ketika mereka mendapatkan surat dari yang diberikan oleh developer itu atau melalui notaris itu hanya HGB, hak guna bangunan. Jadi dari situ dasar pertanyaan mereka. Oke Bang. Dan mereka juga berharap masih banyak juga mayoritas mereka masih kredit sampai sekarang. Oke, Dan Bang, kira-kira di perjanjian ditandatangani kedua belah pihak ini ada dapat 1 poin akan mendapatkan SHM atau apa gitu Bang? Ada nggak itu poinnya Bang? Nah, awalnya kan brosur, mereka berangkat dari brosur. Lalu tiba-tiba ketika mereka melunasi, mereka terima itu HGB. Dan katanya developer sudah berjanji akan menaikkan statusnya dari HGB menjadi SHM. Tapi masih butuh waktu lama, masih butuh waktu lah begitu. Oh, begitu. Oke, kira-kira biaya untuk dari HGB itu ke SHM, kira-kira itu biaya dibebankan kepada siapa Bang? Nah, sempat tadi disebutkan memang dengan angka 8 juta, tetapi masyarakat tidak mau. Warga calon pembeli ataupun pembeli itu tidak mau dengan itu. Oh, begitu. Bang, apakah ini baru pertama kali terjadi Bang di sana? Nah, sejauh amatan kita masih pertama kali ya, karena di sini KPR itu belum begitu Banyak ya Bang? banyak seperti di daerah-daerah lain, misalnya Kota Medan seperti itu. Oke, berarti Oke, kita Bang. tunggu perkembangan dari si pihak antara pihak bank, developer dan macam mana masyarakat ini ya Bang ya kan. Ya Kak. Oke, kalau gitu makasih banyak informasi Bang Moritz. Kita tunggu informasi selanjutnya pastinya. Selamat sore Bang. Moritz. Selamat sore Kak, selamat sore Medan. Nah itu deh, orang mau beli rumah dah berawal dari sebuah brosur. Iya, itulah kan. Sertifikat hak guna bangunan. Berarti kita cuman nyewa gitu ya? Kayak mana sih? Ya cuman untuk ininya aja loh, maksudnya bukan Bukan milik kita bukan. gitu ya. Jadi kita ibaratnya kita cuman menyewakan sewa tempat Berarti itu bisa aja. sewaktu-waktu itu digusur Ya, gitu. bisa. Kita disuruh Diambil. keluar gitu kan. Iya, Berarti betul-betul. seperti kita macam apa ya dibilang? Yang menempati rumah-rumah inilah ya, rumah. Iya. Kayak Apa? kayak Macam- kita kayak kontrak ruko atau apa gitu aja sih. gitu ya. jatuhnya. Aduh, padahal kita udah nyicil, kita udah beli lunas. ya kan. Nah, semestinya poin yang harus dilihat itu ketika melakukan penandatanganan itu kan, mau udah mau akad itu yang harus diperhatikan yang itu. Iya, karena banyak penipuan ya Iya. sekarang. Ternyata adek cinta tak selamanya indah dek itu. Iya benar. Jadi ya sama kayak rumah juga kayak gitu. Mungkin ini kemarin Kak promonya banyak kali. Iya. Ya kan? Jadi kita terpancing seperti itu kan, atau Mungkin laku tinggal 2 lagi. Nah, Iya. siapa yang mau? Mungkin kayak gitu ya kan marketingnya. Nah, cuman marketing Tribun kayaknya ya nggak kayak gitu sih. iya, jujur ya marketing Tribun ya. Jujur, apa adanya. Heeh, semoga cepat selesai masalahnya ya Kak ya. Pening lah kayak gitu kalau misalnya kita yang tinggal di situ ya dek ya. Iya, aku pun kalau kayak gitu setiap hari aku datangi banknya itu ya. Enggak macam mana ya kan. Ibaratnya kayak banknya itu juga lepas tangan jatuhnya. Iya, banknya juga nggak tahu lah entahlah gitu kan. Kayak gitu aku balikkan BTN jadi NTB. TBN. Kakak nggak boleh kayak gitu Oh, loh. iya. Nanti kita Karena dimarahin. kita nggak dapat jawaban gitu loh dek Iya, sebenarnya. tolonglah, ya kan. Bapak. Cobalah kalau misalnya salah satu orang itu mereka dipercaya untuk kredit perumahan ya kan. Salah satu menjadi penyalurnya ya kan. Iya. Ternyata digituin apa nggak emosi Padahal ya, Wak. awak setiap hari datang setiap bulan lah kan. Dipotong dari situ. Bayar ke situ. Iya. Memang entahlah ya. Iya, ya Tapi udah. rasa di Medan ada juga yang kayak gini jenisnya Mungkin perumahan. makanya kalau gitu kan nanti pasti banyak yang ini nih BN curhat pasti di Iya. Tribun Medan. Entah pasti ada lagi tuh deh yang kayak gini mestinya di Medan juga ya kan. Heeh. Ya itulah mengenai berita pertama dan kedua. Iya, berita ketiga tentang apa nih Kak? Berita ketiga tentang apa ya? Tentang apa dek? Tentang Mawar ya. Si Mawar Melati ya. Mawar bukannya yang tentang yang dia ditinggalkan suaminya Ya ya? itulah Terus Afi dulu. tiba-tiba Falak datang ya. Iya Emang biasa Falak lah. tuh suka datang tiba-tiba ya? Iyalah.
ketika lagi apa buka pintu kita masuk dia Iya, tiba-tiba hantu ngerasuin berarti ya. gitu kan. Iya, serem kali Cuman ya. ya gitulah ya kan. Tapi falaknya nggak seserem yang di luar negeri itu ya. Falak di sini cantik-cantik. Cantik-cantik gitu ya. putih-putih lah pokoknya. Oh iya, bening-bening ya. Bening-bening. Makanya kalau mau jadi falak jangan jadi bihun. Oh iya, nanti serem ya. Putih panjang langsing deh. Aduh ya ampun. Memang itulah ya kan. Aku lihat. Ya udah cobalah Kak jelaskan dulu apa sih tentang si Mawar itu. Apakah ada berita kelanjutannya lagi? Yang aku tahu sih kemarin dia itu ditinggal sama suaminya. Terus tiba-tiba suaminya itu membuat pengakuan bahwasanya memang mereka itu sudah Berpisah. Iya, dan mereka sudah mau udah nikah lagi kan 1 bulan setelah perceraian itu. Gitu. Tapi yang aku tahu sih katanya siapa sih? Suaminya yang bawa pembantu itu ya. Pembantu lah Bukan kata-katanya. pembantu. Jadi babysitter. Ya kan itu babysitter kata halusnya. Iya betul. Katanya ke Katanya rumahnya. suaminya butuh perempuan yang bisa diatur ya. Babysitternya bisa diatur orang dia yang gaji ya kan. Iya, Orang namanya istrinya gaji. bibi ya kan. Iya. Kalau nggak bisa diatur ya nggak usah jadi bibi lah, jadi majikan. Iya betul itu. Bayangin lah di belakang istrinya orang itu kayak gitu pasti ya kan. Ya ampun. Iya, memang. Cobalah Kak jelaskan dulu beritanya. Tapi mana? gara-gara itu si suaminya tuh dipecat deh. Dari CEO-nya apa nih? Tunggu ya, dari apa ya tadi ya katanya? Dari tempat dia bekerja ya, salah satu perusahaan ya. Iya. Jadi sekarang dia nggak bekerja lagi. Wih, gak tahu lah itulah ya kan namanya kalau yang namanya maling mana ada dapat berkah deh. Iya memang. Ya kan? Iya, falakor lagi ya. Ih, pelakor ini. Aduh di mana-mana takut deh. Yang namanya istri pertama itu bawa rezeki ya, istri kedua itu bawa musibah biasanya. Kok kayak gitu Kakak, kejam kali. Iya, apalagi yang ngambil maling deh kayak gitulah pastinya ya kan. Berarti emang udah rencana kali mungkin Udah terencana si laki-laki ini, karena kan dia yang masukkan ke rumah. Katanya sama mamanya juga ya, mama yang palak juga ikut. Oh iya, nggak tahu. Iya, ada kemarin aku baca. Terus? Ya udah masuk ke dalam ke rumah, jaga. Entahnya anaknya itu nggak dijaga ya kan? Padahal ya kan waktu di YouTube-nya si The Onsu itu dek sampai nangis lah si Mawar itu ceritakannya macam mana dia ngerawat anaknya. Dibilang kalau si Mawar ini apa namanya nggak ngerawat anak, nggak ngerawat suami. Padahal yang tahu capeknya kita itu sebenarnya istri sendiri ya kan. Ya iyalah. Terus makanya lah dia menyewa babysitter biar bisa terbantu juga dia. Rupanya palak dek. Jadi untuk apa? Ya Untuk kan? ngerawat mungkin satu ketika Untuk perawatan diri. istrinya nggak ada mungkin untuk ngerawat suami kurasa. Oh gitu. Mungkin udahlah aku rawat aja lah aku mungkin kayak gitu. Jadi cinlok lah orang itu mungkin di belakangnya si Mawar. Macam ini. sinetron Indosiar ya. Iya, si Melati. Yang ku menangis. Iya, ku menangis betul lah ya kan. Tapi kan biasa namanya ujung sinetron itu kan pasti nggak enak, pasti ujung-ujungnya kayak gitu nanti paling. Iya, udah nanti bentar lagi nak rahasia ilahi kok. Iya betul itu. Ya udahlah itulah berita kita Macam ya. salah satu ini Kak yang kemarin ngomong apa yang viral kemarin. Apa? Ya udah, entar kalau gue mau diapain sama Tuhan, gue bersedekah lagi. Ya kan? Si itu Si Indra Indra Kents. Kents. Aduh, memang nggak tahu lah ya. Cepat kali ya kan Allah membalikkan. Kan segala aku sesuatu ada itu. komen entar lagi dia paling nyanyi ku menangis, gue bilang benar kan. Baru juga 1 hari makanya mulut netizen ini jangan ini. Kadang netizen ini juga mendoakan yang baik, ada mendoakan juga yang buruk ya. Jadi dia ada terancam 20 tahun. 20 tahun cepet banget gitu lah ya. Iya, cepet banget. Ya udah deh gue bersedekah biar turun jadinya 1 tahun gitu kali ya. Kita lihat aja lah macam mana kelanjutan kasusnya si kawan ini ya kan. Iya, kayak mana lah kan Kak, banyak juga orang yang tertipu. Terus bukan hanya satu atau 2 juta, tapi bahkan puluhan juta sampai ratusan juta kan. Miliaran loh. Iya kan, gitulah, miliaran. Dia berarti dapat omsetnya banyak. Jangan-jangan mobil yang dia beli Dari terus apa hasil dari situ itu. semua. Yang dipakai dia semua katanya 1 miliar berapa? Murah banget. Murah banget katanya gitu kan. Macam kita beli permen ya. Ya kan murah banget. Kok kita cuma sanggup beli permen aja ya kan. Kalau dia sanggupnya beli ya barang-barang branded. Beli mobil, beli jam tangan yang 7 Ini miliar. beli apa? Kalungnya yang gede itu kayak rantai kapal. Memang ya. Jadi nikah nggak ya dia sama cewek? Ceweknya kira-kira setia nggak Tapi ya? dia nikah bukan?
Belum Oh lah. belum, kupikir itu istrinya. Apakah kira-kira ceweknya bakal ini dek? Kayak mana mau nikah orang dia di penjara? Iya kan? Akankah dia setia mendampingi Indra Ken sampai berhasil kembali nanti? Iya, tunggu aja lah 20 tahun lagi ya sis. Ya ampun, Besti, sabar. Iya, Begitulah, makanya ha-ha. itulah uang yang menghanyutkanmu. Iya, makanya kita kalau misalnya apa ya jangan terlalu ini kali juga ya kan. Jangan Dek. terlena dengan uang. Kita nggak tahu masanya kita kapan ya kan. Benar itu. Ya udah Ya deh. makanya bersedekah lah Indra Kens. Dia kan kalau misalnya dia mau dijatuhkan sama Tuhan katanya sedekah lagi. Ya udah makanya sedekah. Makanya Tuhan jadi bingung nih buat dia. Iya katanya. bingung kata itu kan. Ya udahlah aku masuk penjara kau katanya. Iya, aku pun bingung nih kau kata kayak gitu. Itulah kan. Ntar lagi kita di ini nih sama fansnya Indra Kens. Ada nggak kak komen-komen yang perlu dibacain? Nggak ada. Entah lah ada kalau tentang Indra Kens Nggak ada gitu. mengenai Indra Kens lah. Nggak ada pokoknya ya. Tapi sih salam dari Binjai itu kemarin yang waktu dia ikut apa tuh namanya tinju melawan yang menang pon itu ya. Dia nyebutkan Indra Kens juga deh. Dia menang. Yang salam dari Binjai itu menang. Iya, jadi dia mengucapkan ini juga apa namanya untuk Bang Indra Kens. Oh dia kuat berarti ya, tinju menang deh sama pon, pelatih pon. Bukan pelatih pon. Jadi apa? Juara pon. Oh juara pon, dia jadi juara pon. Kemarin kan si Piki Prasetyo sama si siapa namanya? Siapa? Presiden Halu tuh. Siapa? Siapa sih? Aldi Taher. Oh. Maunya digabung sama si Geriniji ya kan? Oh giring nih. Biar bergabung mereka ya kan melawan kehaluan semua ini ya kan. Iya. Karena mimpi adalah kunci deh. Mimpi adalah kunci dari kesuksesan, seperti Indra Kens. Ya kan? Ya udahlah itu aja lah berita kita ya hari ini ya kan deh Iya, ya. yuk kita akhiri yuk. Kita akhiri seperti biasa saya Lani. Saya Tari. Pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners ya. Jangan lupa pokoknya nonton Selamat Sore Medan setiap hari apa deh? Setiap hari Senin sampai Jumat. Jam 5 sore pastinya ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton hari ini, murah rezeki, hati-hati selalu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum, selamat sore Medan.